Alhamdulillah para pemirsa, para murid dan para santri. Selamat siang. Ini tanggal 5 Mei tahun 2022. Pada video kali ini guru memberi hal untuk melihat, mengetahui sekaligus untuk mengukur diri pribadi, juga untuk mengukur manusia yang lain agar kecerdasan, pengertian sekaligus pengetahuan tentang kehidupan semakin paham, semakin luas sehingga sangat bermanfaat dalam kehidupan di dunia yang nyata seperti ini. Pada video kali ini guru membuat judul kadar nilai jiwa ya. Para pemirsa, para murid ya, banyak manusia tidak paham tentang kehidupan sehingga mudah menyalahkan orang lain, mengatakan dirinya paling benar padahal dia sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud benar. Dengan diberi gambaran video ini semoga sangat membantu tentang memahami diri pribadi. Apa guru yang dimaksud dengan kadar nilai jiwa? Ada bahasa yang agak agamis yaitu makom, bukan makam ya. Kalau makam itu tempat kuburan atau tempat jasad, itu makam ya. Kalau makom itu tempat nilai jiwa atau ruh, makanya makom derajat ruh atau kadar nilai jiwa. Seseorang atau setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan disebut sama artinya sama sebagai makhluk ya, itu yang dipahami. Juga diulas sedikit tentang guru dari agama yang beredar ya, terutama agama sebelah itu. Ada kan yang diberi dalil inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat manusia di hadapan Tuhan itu sama kecuali takwanya. Sebenarnya bahasa itu salah ya. Dikasih sedikit tentang sejarah inna akramakum indallahi atqakum yang ada di dalam agama sebelah itu dulu tidak ada hubungannya moral dengan Tuhan. Itu dulu peradaban yang mau menghilangkan nilai kasta ya. Dari sejarah di video guru yang lain kan sudah diterangkan ya, bahwa agama sebelah itu ya, agama sebelah yang katanya dari Arab itu dibuat, itu kan sudah dijelaskan guru di kaset yang lain, di produk di Demak. Karena di Demak ini tidak sependapat dengan nenek moyangnya dari Mojopahit bahwa kehidupan itu ada kastanya. Nah, karena yang membuat agama itu dari golongan bukan keturunan raja, sehingga dia tidak menginginkan karena dia bukan keturunan raja yang resmi atau bukan dari ibu yang resmi, keturunannya raja dari ibu selir, sehingga dia membuatlah statement itu bukan wahyu ya, didengarkan para pemirsa yang sudah jadi kurban agama sebelah. Inna akramakum indallahi atqakum itu bukan yang digambarkan dari pemikiran Anda semua, tidak. Itu ada seseorang mau menghapus gitu loh, mau menghilangkan kasta, Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana, Bathara itu mau dihapus karena yang membuat itu tidak masuk di level itu, sehingga membuatlah statement itu. Dan karena statement ini inna akramakum indallahi atqakum itu sangat cocok bagi kalangan sudra atau kalangan ekonomi lemah atau permisi, cocok bagi kalangan miskin, sehingga agama itu, dalil itu senang bila orang miskin diberi nasihat inna akramakum indallahi atqakum itu, sehingga orang miskin atau dari kasta sudra terobsesi untuk menghancurkan atau merusak tatanan yang sudah ada yang disebut kasta di Jawa itu. Itu problemnya di situ ya. Tapi pada hakikatnya untuk kehidupan di dunia ini, manusia kasta atau makom derajatnya ya, nilai jiwa manusia itu hanya dua. Ada yang disebut bahasa Jawa itu dulu disebut itu roh atau jiwa niku tuwa. Ada yang lagi bahasanya nom.
Tua itu sekarang itu dimaknai tua, ya. Nom itu sekarang dimaknai muda. Tua itu dimaknai keadaannya itu lama di alam dunia, sudah lama di alam dunia. Yang nom atau yang muda dimaknai dalam keadaan baru di dunia. Nah, disinilah mulai kelihatan bahwa manusia itu evolusi, bahasa Jawanya itu netes. Nah, makanya setiap manusia di dunia lahir, mungkin wetonnya sama, harinya sama kan ya, kadang pasal saja. Kenapa tidak sama? Itu menandakan bahwa lama dan tidak lamanya di dunia. Kalau sudah sering berinkarnasi, meskipun dia lahir dalam usia muda di dunia, yang di dalam jiwanya itu tua. Ada manusia sama, juga lahir dalam keadaan yang sama. Mungkin di dunia juga 1 tahun, sama-sama 1 tahun. Karena baru lahir, ya, baru evolusi, itu dari hewan baru jadi manusia. Nah, itu jiwanya masih muda. Makanya setiap manusia itu beda, itu dari proses ini diajarkan guru. Makanya manusia diproses dunia ini beribu-ribu tahun. Belum sempurna, turun lagi, netes lagi jadi manusia. Terus ada lagi dalam pembelajaran evolusi atau inkarnasi dari binatang, hewan, sapi itu ada. Makanya sama, lahir seperti manusia, unsur hewannya masih banyak. Makanya kejam, beringas. Nah, ini untuk diberi pemahaman agar kalian para pemirsa tahu ya, untuk melihat diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan nanti kita mampu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang tepat biar hasilnya lebih baik ya. Ini jadi kadar nilai jiwa manusia itu bukan dinilai dari derajat atau dekat sisinya Tuhan, bukan. Jadi memang sejak lahir itu di sini. Kalau toh manusia mempunyai persepsi inna akramakum indallahi atqakum, bahwa derajat manusia di sisi Tuhan sama, tergantung takwanya. Kalau tidak percaya buktikan. Ya. Uji orang yang takwa, ya katanya, dengan orang yang tidak takwa. Kalau yang tidak bertakwa kepada Tuhan diibaratkan beragama, silakan orang yang tidak beragama atau yang orang beragama khusyuk suruh minta kepada Allah. Apa buktinya, apa hasilnya? Tidak ada. Artinya tidak ada hubungannya inna akramakum itu dengan kehidupan. Makanya dari penjelasan awal tadi sudah diterangkan bahwa itu adalah statement ya. Untuk memperluas, mempertajam pemahaman untuk dimengertikan lebih dalam ya. Makanya jiwa ini ada yang tua, ada yang nom. Nah, ciri-ciri dari sifat itu yang disebut ruh atau makomnya itu tua, jiwa itu tua. Nah, karakter biasa di sini. Manusia itu memang pembawaannya itu sabar, tanpa dididik itu memang sabar. Nah, sama nanti pun masih dipengaruhi dari usia 1 tahun, 2 tahun itu sama. Nah, nanti ada jiwa itu yang enom. Itu diproses beberapa tahun, kadang 18 tahun, 20 sampai 40, kadang 50 tahun. Itu lama berubahnya. Kalau memang lahir karakter jiwanya itu tua, inkarnasinya sudah lama, itu mudah, dengan waktu yang tidak lama dia akan mendapatkan atau dia terbentuk dirinya sendiri mudah sabar. Karena jiwanya itu bukan kehendak Tuhan yang di langit ya. Itu kodrat manusia dibuat Tuhan seperti itu. Makanya guru saya mengejar, tidak ada hubungannya yang katanya kun fayakun, katanya Tuhan Maha Kuasa, bukan. Itu siklus yang dialami karakter sebagai makhluk di situ. Nah, kalau sudah tua ini, jiwanya tua, tahu ya karakternya sabar. Nah, tatkala dia sabar, ini nanti karakternya mudah untuk adil dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan bawahan, dengan atasan ini. Nah. Terus ada lagi, biasanya jiwanya itu luas. Luas itu maksudnya gimana, guru? Luas itu berpikirnya banyak. Jadi dia bahasanya tidak membuat kepentingan diri pribadi. Biasanya dari jamaah atau juga universal. Kalau dia melihat atau membuat keputusan itu luas gitu loh, bukan untuk kelompok, bukan untuk dirinya, bukan untuk keturunannya, bukan untuk golongannya, itu rata-rata. Nah, karakter jiwa seperti ini, nah inilah sebenarnya yang dipilih oleh dunia
dan yang memang dibutuhkan dunia. Nah ini biasanya rata-rata yang dipikir ini, berpikirnya itu satu, biasanya tentang berharap negaranya itu makmur. Makanya tidak melihat agama, tidak melihat ras, tidak melihat suku, karena jiwanya ini tua. Nah biasanya berpikir itu tentang alam, tentang kemanusiaan. Makanya seperti orang-orang itu yang memperjuangkan hak asasi manusia, memang yang berkepentingan untuk hak asasi manusia. Terus reboisasi, penanaman hutan, itu orang-orang di situ tuh rohnya tua. Orang-orang manusia-manusia itu pilihan Tuhan. Jadi kita bisa melihat orang-orang seperti itu jiwanya jiwa tua, itu di dunia sudah inkarnasi berkali-kali. Nah ini lawan balik biasanya. Manusia kalau jiwanya itu nom, sama ini bisa juga orangnya cantik, tampan, kaya, tapi jiwanya nom. Lah ini biasanya rata ini kejam itu maksudnya gini, apapun maunya kehendaknya dia harus dipenuhi, semua harus ngikut. Nah karena ini jiwanya nom, ini unsur hewannya banyak, karena kemarin mungkin 500 tahun atau 700.000 tahun kemarin itu evolusi dari hewan sapi atau kerbau atau hewan yang lain baru jadi manusia. Tubuhnya sudah jadi manusia, tapi jiwanya masih dipengaruhi unsur hewannya ini karena baru jadi manusia. Biasanya gini, sifatnya egois, mau menang sendiri. Dua, biasanya ini suka pamer. Nah, amal bersedekah dipamer, diupload, dicerita-ceritakan kepada orang banyak. Ini memang begitu, tidak bisa dipungkiri, itu kodrat. Sehingga kita, para pemirsa, kalian harus bisa mengukur dirimu sendiri ya. Saya ini kegolong yang mana? Kalau di antara para pemirsa ini masuk di sebagian sini, semoga kalian diberi pemahaman ini lebih cepat sadar, biar tidak berlama-lama ya. Kejam, egois, pamer itu jiwa nom. Biasa ini pikirannya sempit. Makanya kalau orang-orang begini suka marah, suka tersinggung. Nah ini biasanya merasa paling benar ini. Terus yang terakhir ini suka disanjung. Yang jadi problem di alam dunia, khususnya di Indonesia, ada pendidikan ditanamkan seperti tadi itu, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar itu Islam. Lah itu membentuk ini, membentuk karakter seperti ini. Sebenarnya mau tua jadi muda lagi. Sebenarnya mau adil tidak bisa adil karena termotivasi itu. Diajarkan merasa paling benar, semua salah, sehingga mikirnya hanya pribadi, keluarganya, anaknya, pondoknya, keluarganya. Nah, sehingga manusia yang memahami dari kalimat-kalimat itu hidupnya sempit. Makanya orang-orang ahli agama sebelah itu sifatnya gitu, kejam, egois, suka pamer. Nah, tempat-tempat kayak pondoknya di model-model, kalau berceramah dipakai busana yang bagus, speakernya, toanya dikeras-keraskan. Itu jiwanya enom karena dimotivasi dari itu, inadina indallahi Islam itu. Yang jadi problem, tanpa sadar manusia yang didogma seperti itu, pikirannya sempit, hidupnya gelisah, hidupnya tidak punya nilai kesabaran. Padahal di kalimat yang lain diterangkan, innallaha ma'asobirin, dibantai sendiri dari inadina indallahi Islam itu. Inilah problem. Sebenarnya manusia jiwa 6 sampai tua ini butuh waktu itu ribuan tahun, mati nitis lagi. Tapi dari pendidikan guru kalian sudah diajari ya, melalui ini semoga manusia, para pemirsa, jangan lama-lama kalian inkarnasi di dunia. Sudah banyak dibekali buku dan kitab, juga kaset-kaset guru. Itu guru membantu sebagai manusia, kamu jangan terlalu berlama-lama seperti ini. Makanya terutama kalau kalian dimotivasi dengan alasan inna dina indallahi Islam, artinya kalimat itu menjerumuskan kalian, gurumu menjerumuskan kalian, kitabmu menjerumuskan kalian. Kalian akan terbentuk manusia ini kejam, hidupmu susah, sukanya pamer, merasa paling benar, hidupmu sempit, keluargamu sempit. Nah dari keadaan kejam, egois, pamer, sempit, nah ini di dalam kehidupan setiap harimu, kalian di dunia pun sudah masuk dikatakan neraka dunia. Itulah yang disebut ya ahlal kitabi
wal musyrikina fi nari jahanam. Di dunia hidupmu sempit. Karena ini egois, merasa paling benar, orang lain tidak diterima, agamamu yang paling diterima, dan Anda merasa kalau ibadah paling benar, paling khusyuk. Itu penyakit psikolog, penyakit ruh, ya. Semoga diberi sentuhan oleh guru. Tarik dirimu masing-masing. Kalau kalian dalam keadaan jiwa yang enom, makanya Anda pasti kejam. Ini suka sakit, mudah sakit, badan tubuh itu mudah capek. Lah ini rezeki atau hoki tidak bisa luas. Kalau rezekimu tambah, kalian malah gelisah. Ciri-cirinya jiwa enom ini. Lantas bagaimana guru kalau saya dalam posisi jiwa enom keadaan seperti ini? Bila kalian sudah mendengar dari apa yang dinasihatkan guru, bisa mungkin bagi kalian yang mempunyai kalimat-kalimat di dalam agama, bisa satu contoh, bacakan alhamdulillah saya mulai mengerti. Tarik dalam hati, alhamdulillah saya sudah mulai mengerti bahwa aku ada yang salah dalam hidupku, ya. Hati-hati dengan memahami kitab-kitab yang tidak tahu sejarahnya. Itu membentuk asumsi pemikiran, pola pikir yang rusak, artinya merusak kehidupanmu, merusak ruhmu. Sebenarnya itu tidak ada hubungan yang disebut katanya Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa, tidak ada. Itu hanya perspektif manusia membuat tuntunan yang salah atau tidak tepat. Itu intinya di situ. Kembali lagi saya menerangkan ini hanya untuk mendidik para murid dan santriku. Saya tidak mendidik untuk agama sebelah. Mengapa guru? Karena agama sebelah itu sudah ditetapkan. Dari kaset guru yang lain sudah diterangkan bahwa agama sebelah itu agama kutukan. Yang mengikuti pun hidupnya seperti ini, terkutuk itu. Tidak bisa senang, susah hidupnya, meskipun punya apapun tidak bisa. Karena ini loh, jiwanya dienomkan, dimudahkan, didogma, merasa paling benar ini. Semoga para pemirsa yang ingin merubah kehidupanmu tidak seperti itu. Jangan terlalu mendekat dengan orang-orang yang kemarin-kemarin sempat kalian puja. Sesungguhnya mereka itu dalam kesempitan pola pikir, memahami kitab-kitab yang salah. Semoga ini jadi pemahaman yang baru tentang melihat dan memahami setiap jiwa. Kita melihat jiwa kita, melihat jiwa keluarga, melihat jiwa-jiwa orang di luar sana. Dan semoga kelak kita akan memilih pemimpin-pemimpin untuk negara. Kita akan mendapatkan orang-orang yang disebut memang jiwanya ini jiwa yang tua, sehingga mempunyai kesabaran, keadilan, berpikir luas, tidak berkelompok, tidak mengatakan dia paling benar, tidak membedakan suku, ras, dan agama. Sehingga kita hidup di satu negara yang disebut negara Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun itu. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum.